sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan kajian Islam singkat mengenai apabila kalian mengalami ujian yang bertubi-tubi, mari kurangi dengan istighfar. Kajian ini bersumber dari ceramah seorang ustadz terkenal di kalangan Gen Z, yakni beliau Ustadz Hanan Attaqi. Pasti kalian pernah merasakan ujian yang dimana ujian ini sangat berat sekali buat kalian. Tapi di sini konsepnya bukan ujian sekolah, tapi ujian hidup. Kalian merasa ujian selalu berdatangan. Ujian di ghosting sama kelas kalian, ujian diputusin, ujian diselingkuhin. Ini pasti menurut kalian ujian ini sangatlah berat. Nah, dalam ceramah ini ada cara untuk mengurangi ujian dengan istighfar. Kok bisa? Karena keistimewaan istighfar itu memang benar adanya. Kita harus memahami bahwa setiap fase itu adalah hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi ujian tersebut. Bukankah sudah aku bilang bahwa setiap fase itu ada hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi ujian tersebut? Namun, bagaimana kita dapat menghadapi ujian tersebut dengan baik? Salah satunya dengan mengucapkan istighfar. Istighfar dapat membantu kita untuk menghapus dosa, menenangkan hati, membuat pintu rezeki, dan melindungi dari siksa neraka. Dalam mengucapkan istighfar, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta mengurangi fase ujian yang bertubi-tubi. Istighfar harus diamalkan secara konsisten untuk memperoleh manfaat maksimal. Dengan mengetahui manfaat istighfar 100 kali, semoga kita termotivasi untuk memperbanyak istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimana kita dapat mengucapkan istighfar dengan ikhlas? Kita harus mengucapkan istighfar dengan kesadaran, dengan kepedulian, yaitu mengucapkan istighfar dengan kesadaran dan membantu kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta mengurangi fase ujian yang bertubi-tubi. Dengan mengucapkan istighfar, kita dapat menghadapi ujian tersebut dengan lebih baik. Istighfar dapat membantu kita untuk menghapus dosa, menenangkan hati, membuka pintu rezeki, dan melindungi dari siksa neraka. Dalam Islam, istighfar adalah salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Istighfar dapat diamalkan sebagai cara untuk meningkatkan keimanan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ibadah. Dan mengucapkan istighfar, kita dapat menghadapi ujian tersebut dengan lebih baik. Beristighfar dapat membantu kita untuk menghapus dosa, menenangkan hati, membuka pintu rezeki, dan melindungi dari siksa neraka. Dalam Islam, istighfar adalah salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan. Ini dibalik terus istighfar dapat diamalkan sebagai cara untuk meningkatkan keimanan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ibadah. Dalam Islam, istighfar atau astagfirullah dalam bahasa Arab memiliki beberapa keutamaan yang dapat membantu mengurangi fase ujian yang bertubi-tubi. Salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihan, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini saya ambil dalam kisah Imam Ahmad dan istighfar seorang penjual roti. Imam Ahmad mengalami kekurangan dan salah. Ini saya ambil dari kisah seorang ulama Imam Ahmad, beliau dan juga seorang penjual roti. Imam Ahmad ini mengalami keinginan dan ingin menuju ke Basra, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dari rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Suatu ketika Imam Ahmad ingin pergi ke Basra dalam
Basra, salah satu kota di Irak. Padahal beliau tidak memiliki janji dengan siapapun, tetapi beliau tetap pergi ke desa tersebut. Imam Ahmad bercerita, setibanya saya di sana, saya ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang. Kemudian saya ingin beristirahat. Saat beliau ingin tidur, selepas jamaah, tiba-tiba seorang marbot menegur beliau untuk tidak tidur di dalam masjid dan juga di luar masjid. Syekh marbot ini berkata, "Syekh mau apa di sini?" Marbot tersebut tidak tahu kalau beliau itu Imam Ahmad, seorang ulama ahli fikih dan juga hadis. Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat di sini. Saya seorang musafir." Akan tetapi marbot masjid tersebut tetap marah-marahi Imam Ahmad. Lalu di samping masjid itu terdapat toko seorang penjual roti. Seorang penjual roti itu membuat adonan sekaligus melihat kejadian tersebut. Nah, secara tiba-tiba penjual roti itu menghampiri Imam Ahmad. Kemudian penjual roti itu berkata, "Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya walaupun tempat saya kecil." Kemudian Imam Ahmad masuk ke dalam rumah penjual roti itu dan melihat si penjual roti itu membuat roti sambil beristighfar yang tidak henti-henti. Saat meletakkan garam, melafalkan istighfar. Saat memecahkan telur, melafalkan istighfar. Imam Ahmad bertanya kepada seorang penjual roti tersebut, "Sudah berapa lama kamu melakukan ini?" Kemudian dijawab, "Sudah lama sekali Syekh, saya menjual roti sudah 30 tahun, semenjak itu saya melakukannya." Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Penjual roti kemudian menjelaskan, "Lantaran hasil istighfar, tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang saya minta, Allah selalu langsung terima, semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali masih satu yang belum Allah kabulkan." Kata penjual roti tersebut, "Saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin dipertemukan oleh Imam Ahmad." Seketika Imam Ahmad kemudian mengucap takbir setelah mendengarkan pengakuan seorang penjual roti tersebut. "Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah dan bahkan sampai didorong oleh marbot masjid sampai ke jalanan. Ternyata karena istighfar dan doamu." Penjual roti tersebut terkejut seketika lalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad tersebut. Nah, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abbas dan sanad dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir. Demikianlah kisah Imam Ahmad dan istighfar penjual roti. Semoga kisah ini tersebut memberikan hikmah tersendiri untuk kita semua mengenai keutamaan dan pentingnya beristighfar. Jadi buat kalian semua jangan lupa beristighfar setiap hari dimanapun itu. Saat beribadah jangan lupa istighfar.